Bismillahirrahmanirrahim. Masalah berjabatan tangan. Yang kita perlukan adalah apa kata ulama. Kalau hadis Nabi SAW adalah sangat jelas. Li ayyuta'ana ahadukum bi mikhyatin min hadin khairun lahu min an tamassa imra'atan la tahillu lakum. Untuk ditusuk kepalamu dengan besi itu lebih bagus daripada harus menyentuh tangan wanita yang bukan mahram, tidak halal bagi, bukan istrimu dan bukan mahram. Banyak riwayat. Kemudian kejadian yang ada pada Nabi SAW, Nabi membaiat para wanita, akan tapi Nabi tidak berjabatan tangan. Jumhur ulama, fuqaha madzhabul arba'ah, semuanya, mohon maaf, keluarkan, mari kita keluar dari hawa nafsu kita. Mungkin kita adalah termasuk orang yang masih bersalaman, atau orang tua kita, atau guru kita. Kalau kita bicara tentang kebenaran, keluarkan dulu. Kita ingin melihat kebenaran. Adapun setelah itu, kita tinggal menyadari saja, lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bicara para ulama, madzhabul arba'ah, 4 madhab semuanya mengatakan bahwasanya bersentuhan kulit, berjabatan tangan ini adalah hukumnya haram. 4 madhab semuanya. Kecuali kita buat madhab baru lagi nanti. Lihat semuanya. Urusan membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu, ini bab lain itu. Ini bab masalah wudu. Kalau menurut mazhab Imam Malik, bersentuhan tidak membatalkan wudu berarti itu memperkenankan berjabatan tangan. Oh tidak, jabatan tangan urusannya lain. Jadi ini disepakati 4 mazhab seperti itu. Hukumnya berjabatan tangan adalah haram lagi dengan perempuan yang bukan mahramnya. Yang bukan mahramnya. Itu hukum. Kemudian bagaimana kita ini? Loh, tapi kok kiai itu lah, ini sudah mulai jahat ini, nilai orang. Kok kiai itu salaman? Sudah. Tidak usah membawa-bawa kiai dan sebagainya. Apalagi dalam kajian ilmiah, seorang mujtahid itu perilakunya pun tidak menjadi hujah. Hanya Nabi saja yang bisa jadi hujah. Misalnya Imam Syafi'i melakukan sesuatu tidak jadi hujah. Yang jadi hujah adalah fatwanya. Fatwanya ulama. Jadi kalau ada ulama bersalaman, ulama melakukan, bukan hujah. Tidak harus kita tiru. Kenapa? Bukan hujah perbuatan seorang guru, seorang ustaz, bukan hujah. Omongannya yang berdasarkan dengan ilmu, itulah yang kita jadikan hujah. Begini adalah masalah berjabatan tangan. Kemudian setelah itu, sudahlah, jangan biasa merendahkan orang lain. Mungkin Anda termasuk orang yang sudah bisa menjaga tidak berjabatan tangan kepada siapapun. Tapi tugas bukan untuk merendahkan orang lain. Sebab di dalam beragama itu tidak ada yang sempurna. Ada yang sesaat orang kurang ini, kurang itu, kurang ini. Cuman ayo kita setiap hari membuat peningkatan. Lah, tidak gaul nih. Siapa bilang tidak gaul? Banyak orang tidak berjabatan tangan, kawannya banyak. Orang itu tersinggung lah. Masalah tersinggung dan tidak tersinggung justru itu menunjukkan kepiawaianmu dalam menolak. Bagaimana ada orang engkau tolak tapi dia tidak tersinggung, berarti kamu cerdas, hebat tuh. Ini adalah masalah kecanggihan, kecerdasan kita, kepandaian dalam kita menolak barang bersalaman. Apalagi urusan dengan orang sudah mah enak, gini tak sudah paham, paling enak sama ini. Oh, berarti sudah salamannya begini. Sampai kebablasan sama laki-laki begini. Laki-laki dengan laki-laki. Wah, ini kacau ini. Oh, lagi salaman yang benar. Lagi ini. Loh. Ini adalah hukum. Kemudian memandang orang lain, tolong jangan memandang merendahkan. Mungkin Anda termasuk orang yang sudah meninggalkan berjabatan tangan. Kalau seorang alim ini melakukan itu semuanya, bukan hujah. Ini sudah disepakati pembahasan usul fikih, bukan hujah. Jangan kalau alim biasa zaman sekarang. Mujtahid, perbuatan mujtahid bukan hujah. Fatwanya yang akan kita jadikan hujah. Dan fatwa pun dikembalikan kepada dalilnya. Adalah harus ada nas, ada sandaran-sandaran dalilnya. Tapi tolong, jangan menilai orang lain. Akan tapi ketahuilah, jika kita termasuk orang yang masih biasa berjabatan tangan, ayo kita perlahan mengurangi. Dan sebagainya, ngurangi. Ada sebagian menganggap salah. Kalau Buya menghindari jabatan tangan, alasan, oh Buya mau sholat ya, takut butal wudu. Oh bukan, biarpun saya tidak mau sholat, tidak salaman saya. Tidak ada yang marah, alhamdulillah. Insya Allah ibu marah dengan saya. Kayak marah, kayak tidak mau datang ke sini. Tidak ada satupun yang pernah salaman. Karena
Karena urusan salaman bukan penghargaan, tidak harus dengan salaman. Dengan pertanyaan berikutnya tadi, apakah kita menghargai orang harus bersalaman? Ada kampung di Cina itu, ada yang salaman itu adalah celah, aib. Ada orang bersalaman itu adalah aib dan celah, ada. Jadi salaman bukan ukuran bagaimana orang memuliakan, akan tapi yang disyariatkan itulah memuliakan. Laki dengan laki bersalaman, kalau perlu mencium tangan jika itu orang tua, mu'anaqah berpelukan jika kita jarang ketemu dalam keadaan yang memungkinkan. Tapi kalau sudah laki perempuan, hendaknya ayo kita perlahan untuk menghindar sedikit demi sedikit. Mungkin kalau terlalu dekat kita dengan sepupu dan sebagainya, ya kalau begitu kita kurangi. Paling tidak harus ada perubahan. Namanya kita ingin meniti kemuliaan sedikit demi sedikit. Kalau spontan berat nanti. Dan tidak usah sok mentang-mentang belajar ngaji, ngerti musafahah, berjabatan salam, berjabatan harap gaya suflah tidak mau, dosa-dosa. Biasa saja, kok sok bener ini. Ini berlebihan, gak usah berlebihan. Gimana kita menghindar dengan penuh kelembutan sampai orang itu faham? Gak usah kayak sok, maaf. Ini santri gak bener itu malah menjadikan orang jijik dengan kebenaran. Memangnya begitu Islam mengajarkan? Kok kayak apa saja? Gimana baik? Orang ada masalah, gue saya sehat, itu sudah mundur sendiri, masya Allah, maju. Baik, jadi kecerdasan kita tidak menolak. Ini adalah hukum. Madzhabul arba, 4 madhab. Sudah jelas, tidak ada madhab yang memperkenankan 4 madhab. Ada fatwa beberapa orang atau yang dilakukan oleh sebagian orang, kok masih bersalaman. Itu ketahuilah. Mungkin saja kita tidak tahu apa alasan mereka. Mungkin alasan mereka karena subhanallah ini orang yang tidak bisa saya tolak karena mungkin akan kecewa hatinya. Kita juga tidak ngerti. Atau mungkin beliau juga sudah menangis di malam hari karena susah untuk menghindar, karena kebiasaannya dari dulu. Sudahlah, pokoknya jangan nilai orang. Kita ingin berubah, sudah repot tadi kalau kita hanya ngurusi orang. Kita perlu ngurusi aku ini lo, waktu yang punya kotoran tadi, nggak usah ngeliat kotoran orang. Kalau hari ini kita masih bersalaman, yuk kita perlahan berubah. Mungkin setiap hari saya bersalaman dengan 7 orang. Pertama adalah tetanggaku yang ini. Besok saya kurangi 5. Minggu depan 2. Akhirnya setahun bebas. Baik, itu saja insya Allah.